Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada ibu-ibu pimpinan atau pengurus, wabil khusus ketua pengajian muslimah Masjid Remaja rahimakumullah, kepada para ustadz ustazah, kepada ibu-ibu sholihah yang insya Allah panjenengan semua bisa hadir di majelis ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmatnya jenengan bisa rawuh di majelis ini. Semoga panjenengan mendapat rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimahullah, saya lihat jenengan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Sing ngisi koyo ane sing loro gini. Jadi ibu-ibu, saya mengamati beberapa bulan terakhir ini banyak orang sakit. Sakitnya itu ngeri-ngeri ya Bu ya, enggak tembre-tembre gitu. Kalau yang ringan itu ya insya Allah semoga batuk ini ringan ya, batuk flu, muntaber. Yang agak berat lagi DB gitu ya Bu ya. Terus yang lebih ngeri itu apa Bu? Orang itu mendadak, para ibu-ibu itu kena kanker. Ya, jadi diagnosa awal itu penyakit A yang nampak ringan, tapi setelah masuk rumah sakit, ya mendapat tindakan dari rumah sakit, kemudian waktu balik lagi, ya kontrol, hasilnya itu bisa berubah menjadi kanker. Kan ngeri Bu? Ya, kanker kemudian hitungannya tidak lama, cukup beberapa bulan sudah kabundut dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang di dekat saya, tetangga saya, teman saya, itu ada yang tidak menyangka, yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba terkena kanker. Ibu-ibu rahimahullah, syukur alhamdulillah wajah-wajah jenengan insya Allah sehat semua. Sehat dunia akhirat, rajin taklim, rajin ibadah, terus pokoknya lebih surga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimahullah, tema kajian kita kali ini adalah menguatkan silaturahim. Ibu-ibu rahimahullah, sila itu artinya menyambung. Rahim itu artinya kasih sayang, menyambung kasih sayang. Ada lagi ukhuwah Islamiyah.
Kalau ukhuwah Islamiyah itu, ukhuwah itu berasal dari kata ikhwah. Ikhwah itu artinya saudara. Islamiyah saudara, tapi yang dinisbahkan secara sesama muslim, secara iman dan takwa. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah menjalin persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin. Karena apa Bu? Ternyata meskipun hubungan sedarah, kalau tidak sama kidahnya, tidak sama imannya, satu ahli tauhid, satu ahli musyrik, ya enak membuat itu. Wes kemerungsung, ya musuhan, ya. Nah nanti kita cek di ayat. Ternyata orang-orang yang senang menjalin silaturahim itu adalah orang-orang yang bertauhid. Ya nanti akan kita kaji. Jadi ono wong senengane musuhan, senengane golek perkara, senengane melakukan hal-hal yang tidak baik, cenderung senang dengan konflik, ya. Nek ngomong sak ngomong lorokno ati, yakin dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimahullah, ada dua ayat yang mendasari kita diperintahkan oleh Allah menjalin silaturahim dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Monggo dibuka surat An-Nisa ayat 1 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Monggo di bawah. Monggo, mungkin Ustazah Kurnia mau baca di depan. Monggo. Baik, selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 13.
Baik ibu-ibu, dua ayat ini itu firman Allah yang menyampaikan perkembangan dan pertumbuhan manusia mulai zaman Nabi Adam. Jadi kalau surat An-Nisa ayat 1 itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalin kekeluargaan silaturahim antar kekerabatan, sik sedulur, sik bau-bau nasab gitu ya. Tapi kalau surat Al-Hujurat ayat 13 ini sudah saking berkembangnya, ya meskipun nasabnya sama dari Nabi Adam, tapi sudah berpisah ya, sudah bercerai-berai sehingga menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi untuk menjalin silaturahim itu ibu, itu disebutkan oleh Allah sama-sama ada kata takwa. Bertakwalah kamu. Kemudian setelah kamu bertakwa, maka kamu punya kemampuan bersilaturahim. Sama di surat Al-Hujurat, orang yang memiliki ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dialah yang mampu menjalin ukhuwah. Ya. Jadi bu, beda orang yang tauhidnya bagus, orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa. Misalnya ada saudara kita di Palestina misalnya dibombardir seperti itu, anak bayi, balita kehilangan orang tuanya, perasaan kita bagaimana bu? Sedih ya bu ya, berempati ya, karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nek gak duwe takwa, lapo sih ngurusi wong ado-ado. Iku lho tanggomu iku lho. Iku omongan yang jahat itu. Tanggomu lho sono, padha Indonesia iku lho, akeh sing ngono. Dia enggak ngerti. Ya, padahal itu perintah Allah untuk saling apa bu? Menyayangi, berempati saudara kita meskipun jauh di seberang sana, tapi karena keimanan dan ketakwaan, maka kita punya empati untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Ya. Yang diomongkan orang-orang jahat seperti itu kayak aneh benar, ya memang benar. Tonggomu itu dhisik benar, ada ayatnya nanti akan kita kaji ya, circle silaturahim. Tapi semuanya itu tidak akan bisa terwujud manakala kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu, sekarang perintah Allah, siapa circle lingkaran terdekat kita yang wajib kita silaturahimi, kita jaga ukhuwahnya, kita jaga kasih sayangnya, kita beri perhatian khusus. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Nah ini jangan keliru bu. Ya, nanti kalau takwa kita itu enggak jangkep, kita pasti salah. Sak melakukannya, sak tindak tanduknya, sak pola pikirnya, sak keputusan-keputusan yang dia lakukan keliru. Ya. Surat An-Nisa ayat 36. Monggo diwaos.
ini adalah circle silaturahim kita. Ini harus dijaga dulu. Kalau jenengan mau survive di luar, itu circle ini harus dijaga dulu. Ya, Ibu rahimahullah, wa'budullaha la tusyriku billah. Jadi kalau kita mau mampu menjalin silaturahim dengan siapapun, maka kuncinya adalah sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah. Ini penting, Bu. Ya, jaga tauhid dulu, jaga ibadah. Insya Allah orang-orang yang menjaga tauhid, akidahnya bagus, insya Allah akhlaknya bagus. Ya, Ibu, saya mau kasih pertanyaan. Siapa yang Ibu punya anak lebih dari satu? Sudah besar-besar? Yang baik, sudah punya mantu? Punya cucu? Sekarang jenengan bandingkan anak sing Jawa mbek ibuke sing ibadah api apa sing ibadah elek? Ada bagus ya. Berarti benar tak kata Al-Quran? Benar, Bu. Jadi orang-orang yang mau abudullah la tusyrik billah, lanjutannya adalah apa tadi yang kedua? Iya, berbuat baik atau birrul walidain. Jadi orang-orang yang tauhidnya bagus, tidak menyekutukan Allah, maka sudah pasti insya Allah dia berbakti kepada orang tuanya. Bu, saya pernah menterapi klien, Bu. Jadi klien saya itu tangannya dua, dia guru PNS, tapi pakai jilbab besar pun ibadahnya, anaknya di pondok pesantren. Suaminya itu meninggal sudah beberapa tahun yang lalu, kena penyakit komplikasi. Beliau itu, Bu, tiba-tiba tangannya itu kayak monster. Tangannya itu kayak serigala. Kalau orang tuanya bilang, ibunya bilang, lu tanganmu kok kadal. Jadi karena takut nanti muridnya, karena dia ngajar kelas 1, beliau pakai selontongan tangan. Pakai selontongan tangan gitu, sarung tangan, ngajar. Tambah lama, tambah terpuruk, tambah sakit, nggak bisa bangun. Sudah dibawa ke dokter, sudah diinjeksi 4 bulan, dokter segala macam, mulai kulit, saraf, nggak sembuh-sembuh. Terakhir dia mencoba membaca surat Al-Baqarah sampai khatam, tiba-tiba itu hilang, Bu. Maksudnya normal, kembali normal, sembuh. Loh, tanganmu kok mulus gitu? Tangannya kok mulus? Sebenarnya, Bu. Jadi Fadilah membaca surat Al-Baqarah tadi. Ternyata besoknya kuat lagi tangan-tangan. Itu dia takut, langsung dia percaya bahwa itu adalah sihir. Kemudian direkomendasikan temannya untuk ke tempat saya konsultasi, Bu. Setelah saya ruqyah, biasanya gangguan sihir itu selama 40 hari. Saya terapi itu, Bu. Yang terapi pertama, saya ruqyah pertama, kemudian harus dia ruqyah sendiri setiap hari. Kemudian kedua, itu sampai, Bu, mohon maaf, TV saya itu sampai meledak. 2 hari itu rusak, sampai sekarang nggak punya TV. Ya memang TV-nya nggak pernah dinyalakan. Singkat cerita, biasanya kalau di ruqyah itu seperti materi yang kemarin isi di mana itu, Mbak Dilul, ya. Jadi fungsi ruqyah itu diantaranya membongkar tipuan-tipuan mereka supaya kita tidak melihat. Nah itu terbongkar, Bu. Ternyata apa, Bu? Dia teringat
Awal mula dia kena seperti itu, dia menulis status Instagram karena dia punya anak yatim. Anak yatim itu tanggungannya saudara laki-laki bapaknya. Ternyata ada anaknya, Pak D-nya. Nah itu ternyata ahli musyrik. Lapor, setelah lapor kerjaan itu disantet tangannya. Ternyata apa Bu? Setelah saya gali, saya konseling, terasa seperti itu. Alhamdulillah Bu sudah sirap, ada ke-7 sirap. Biasanya ada ke-14 itu gangguan sihirnya itu memuncak di dalam menem. Alhamdulillah tambah sirap. Saya gini, terus akhirnya aku terbongkar semua. Ternyata punya 4 saudara. Laki-laki semua Bu, semua ini sudah dapat rumah. Lah, suami dari klien saya itu sudah meninggal beberapa tahun dengan komplikasi. Saya curiga itu juga kena santet. Adiknya yang ragil itu juga meninggal. Tinggal kakaknya yang bareng sama adiknya yang nomor 3. Nek sing nomor 3 ki manut tadi gitu ya. Nek sing roto ini paling sakti, sing paling tekun sholat. Ini suaminya klien saya ini. Ya, itu sing rajin sholat. Ternyata Bu, apa? Cerita Bu. Ustazah, saya itu Ustazah dipaksa diajak ke rumah keluarga di Jombang itu. Singkat cerita, loh itu sihir itu sampai diperdaya. Ustazah, bapak mertua saya dan ibu saya matinya itu sama, sakit parah. Terus kakaknya suami yang pertama akan dilakukan. Jadi bapaknya itu Bu, paten nono aku gak kuat. Apa yang dilakukan? Karena anak ini ahlul musyrik. Setelah dukun Bu, dipanggilkan dukun. Kemudian apa? Kemudian nyawanya dipindah ke unggas. Terus unggasnya disembelih sama dukun. Mati langsung. Ada acara seperti ini dalam Islam? Tidak memanusiakan manusia. Jadi nyawanya itu dipindah ke binatang katanya gitu. Mati Bu, mati disembelih. Terus dia jadi pas ayam unggas apa disembelih, krak gitu. Bapaknya gini sama. Jadi sembelih bapaknya mati, krak gitu. Itu dia cerita. Beberapa tahun kemudian ibunya meninggal juga gitu. Gak kuat aku. Aku kepingin mati, paten nono aku. Kakaknya yang nomor 1 begitu lagi. Mengundang dukun lagi. Kemudian apa Bu? Nyawanya dipindah di unggas, disembelih juga. Kemudian ibunya juga kayak gitu. Nah ternyata apa? Dia kepingin menguasai warisan ibu. Ya, jadi Kak Kuman. Jadi sampai sekarang klien saya itu sudah sembuh. Nanti lihat hari ke-40 dia pasti datang. Betul Bu, berubah kepingin lihat tangannya. Tapi karena dia sudah, saya kasih harus diungkap tangannya disembunyikan. Saya kepingin ruwai tangannya. Gitu, itu sudah musuh, sudah. Enggak apa-apa, saya enggak kepingin warisan, aku sisok di rumah dewi, dari saya kayak gitu Bu. Jadi Bu, orang-orang yang bertauhid hanya dia yang bisa berbakti kepada orang tua. Jenengan ngrasakno nek duwe dulur sing Jawa mek wong tuwa wong sing ibadah napa mboten? Sing ibadah. Nek gak ibadah wis jengkelno ati. Ono ae sombonge metu. Ya. Makanya di akhir ayat Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi Bu, kalau sudah bertauhid, maka perintah selanjutnya adalah birrul walidain. Itu sirkel silaturahim yang harus kita jaga dulu. Jadi jangan sampai kita jauh kemana-mana, kemudian orang tua kita tidak kita
tidak kita perhatikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, siapa circle ketiga? Siapa Bu? Karib kerabat. Karib kerabat itu kerabat dekat, itu keluarga dekat. Termasuk siapa? Suami, anak-anak, ponakan, misanan, Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, ya. Nah itu harus dekat dulu Bu. Apalagi yang rumahnya dekat dengan kita. Karena apa? Mereka itu penopang dakwah kita. Kalau jenengan punya suami, jenengan sregep ngaji, bojone gak tau ke, ya nopo? Ojo ngaji, ngaji ae metu ngaja ngaji aku gak direken. Kan gitu Bu. Karena bukan pendukung dakwah, tapi kalau misalnya suami itu bertakwa tau ke, nang didek ngaji ya, wah ya wis ndok ngajian aja. Iya yo sak dukung tambahi samune. Karena sama tauhidnya. Podo seiman setakwa. Nanti gak takwa, situ takwa, bojone takwa. Sing lanang setengah-setengah. Aduh, rasakno budal ngaji. Metu nduk warung ae dicurigai. Gegeran ya seperti itu. Jadi ibu-ibu rahimahullah, karib kerabat itu circle ketiga. Jadi Allah dulu, kemudian karib orang tua, baru karib kerabat. Ya. Selanjutnya siapa Bu? Anak yatim. Ini penting Bu. Jangan diremehkan. Kata Nabi, barang siapa memberikan kasih sayang perhatian kepada anak yatim, maka nanti di surga seperti dua jari ini dengan aku. Artinya apa Bu? Dempel, mepet dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan anak yatim terdekat, anak yatim keluarga kita dulu diperhatikan, baru anak yatim di sekitar kita. Kemudian selanjutnya Bu, orang-orang miskin. Bu, di sini ada nggak di ayat ini tulisannya orang kaya? Ada. Pejabat, raja, tak ada. Ini sebuah karakteristik kaum mukminin, bahwa kita itu punya empati yang luar biasa. Bu, jenengan ampe ngatur wong sugih. Gak gelem Bu, gak gelem jenengan sing diatur. Karena apa? Orang-orang kaya yang tidak bertauhid loh Bu, beda dengan orang kaya yang bertauhid, yang bertakwa pada Allah. Orang-orang kaya yang tidak bertakwa kepada Allah, pikirannya apa? Pikirannya apa Bu? Oportunis. Oportunis itu apa? Mencari keuntungan pribadi. Kurang gitu. Ya. Jadi kalau ketemu jenengan, pikirannya gak kepingin nolong. Apa wong iki sing iso tak cukup manfaatnya supaya aku tambah kaya. Itu pikirannya orang. Makanya tidak dimasukkan di circle ini. Makanya kalau ada orang yang Bu ya, sudah senior, ustazah senior gitu, aduh enggak ada ini saja semua terus loh nyalek ganti anggota DPR harus ganti saya dulu. Enggak, saya enggak mau. Dari dulu saya ditawari mulai zaman tahun berapa, masih muda, umur 30, caleg jadi saya enggak mau. Ya, ibu-ibu rahimahullah, ini penting Bu. Karena apa? Masyarakat kita, apalagi sekarang sosial media, ini penyakit. Kalau kepingin diakui status sampai dia apa Bu? Flexing. Apa itu Bu flexing? Apa flexing yang muda-muda? Apa Bu?
Mbak Fada tahu flexing itu apa? Pamer. Jadi kalau pengen diakui statusnya itu bu flexing, sampai mobil mewah itu nyewa, Lamborghini, Ferrari, nyewa, cek oh itu oke, sehingga apa? Ada pula ada semua. Ada yang sampai tas Hermes itu bu ratusan juta, ada yang 1 miliar. Kan nanti sing nggak ada tas Hermes. Lho niku sampai nyewa. Nggih. Sampai nyewa cekno diakoni, cekno statusnya, prestisnya naik sehingga dia apa? Nah, sampai itu di Cina itu ada bu filmnya, film kejadian nyata. Ya, seorang wanita kepingin masuk di strata atas itu, dia flexing itu. Padahal bu asli nih doa itu berantakan, wes ngorat ngarit gitu. Tapi di sisi sosial medianya dia bisa sekeren itu. Ya, sakit jiwa itu kalau di psikologi itu sakit jiwa itu. Jadi tidak sama dengan kenyataannya. Ya, dan ibu-ibu jangankan kita, Rasulullah itu maksum bu, maksum itu apa? Rasulullah itu maksum, apa maksum? Dijamin masuk surga. Nah, apa itu dijamin masuk surga? Loh, Rasulullah itu bu, nanti ditegur Allah. Gara-gara apa? Gara-gara rapat dengan kafir Quraisy, pejabat-pejabat, konglomerat yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, rapat. Terus kemudian Allah itu mengirim malaikat nyamar dan dilelaki tua buta, bajunya ini rotok cowok cantik. Terus kemudian sahabat bilang, nek artinya ngoten ya Rasulullah, ngapunten Rasulullah, enten tamu, piantun sepuh, jaler, muto, mripate niku muto. Rasulullah jawab apa? Sekedap nggih. Halus kan Bu? Sekedap nggih. Kalau bahasa Indonesianya bentar ya. Langsung ditegur sama surat apa bahasa ditegur Bu, Allah tidak suka. Sejak saat itu Rasulullah taubat, tak berani meremehkan orang-orang yang statusnya rendah. Ini harus diperhatikan Bu. Makanya kalau ada pejabat tidak pro dengan rakyat, gak pro dengan orang miskin, dia gak ngaji, karena dia gak tahu, karena dia gak takwa. Pikirannya sing mencari keuntungan dirinya, sing dipepet, misalnya oligarki. Apa itu oligarki? Napa itu oligarki? Oligarki ini kok Cina sing soge-soge niku lho Bu. Sing menguasai Indonesia, kekayaan 9 naga itu namanya oligarki. Sing dibela sing kaya ngono. Karena mendapat keuntungan dia nggak mikir apa gitu, pikir kok yoga. Ini ayatnya, bukan kata Edi Sunanti, ayatnya seperti itu. Makanya kalau orang yang bertakwa, dia bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, maka dia pasti akan memperhatikan orang-orang miskin. Selanjutnya, apa Bu? Tetangga dekat. Bu, sinten ten mriki sing sae kali tangga dekate. Sedanten nggih. Tapi sok-sok yo ana tangga cidok ngomong karo ati. Tangga kula sing kanan niku Bu, maling. Kula nggih tau dimalingi. Nggih. Ngintipan. Nek ana wong wedok adus duwe, tahu
Makanya sing normal iku aja mboten normal nggih, khususon. Tapi nek sing normal, sing iso dijak mikir itu didekati Bu, supaya dia menjadi pendukung dakwah kita. Ya, tetangga dekat. Karena apa Bu? Nanti nek misalnya awake dhewe omahe kobongan, sapa sing kebiuri banyu? Tonggoe lah, mosok tonggo sing ngadoh, gak mungkin. Nggih, ngono kesusahan kepaten, sapa sing katene ngewangi rebet ya tetangga. Jadi Ibu rahimahullah, kalau jenengan beriman bertakwa kepada Allah, perhatikan tetangga dekatnya. Ya. Selanjutnya, setelah tetangga dekat, baru tetangga jauh. Setelah tetangga jauh, baru teman sejawat. Apa itu teman sejawat? Apa Bu? Oh bukan. Kalau bestie itu sohib, sahabat bestie itu. Ya, teman sejawat itu teman komunitas yang memiliki kesamaan profesi. Misalnya, kalau jenengan jadi guru misalnya, teman-teman guru di sekolah itu teman sejawat. Atau teman batik misalnya, komunitas batik atau komunitas UMKM misalnya, itu sejawat. Ya, yuk kudu diapii, tapi kok kari-kari tetangga dekat dulu. Ya, jadi jangan sampai tetangga apa itu teman sejawat ambil konco-konco wapi nek duwe panganan dikek konco padha gurune tombol gak tau dikeki. Ada Bu kayak gitu, sing diilingi koncone kantor ae, sing dijak makan do resto, ya makan do di mlebu Instagram, mlebu Facebook, status WA, tombol gak tau dijak do resto. Loh banyak Bu, sekarang itu kayak gitu. Nah, yo gak apa-apa, tapi si cidek ku mau wong tuamu jak sih, dulur-dulur ponakan dijak sih baru. Nah, baru teman sejawat. Selanjutnya Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, dalam perjuangan di jalan Allah dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ini Bu, kenapa hamba sahaya yang kamu miliki? Ibaratnya karyawan. Perlu diperhatikan, tapi prioritasnya harus anak dulu. Jadi Bu, saya pernah menterapi anak SMA, itu stres Bu. Dia gampang kesurupan. Habis pulang turun dari Bali, kesurupan, terus orang tuanya memanggil saya, ya. Kemudian setelah saya konseling, saya gali, ternyata apa Bu? Orang tuanya punya kuku besar, galangan gitu ya, dikulai orang tuanya besar, saat toko negosiasi gitu. Belakangnya itu kamarnya anak-anaknya gitu. Nah, setiap hari orang tua nih, Jawa nih pegawai-pegawai nih, kan namanya anak-anak Madura itu kan loyalitasnya bagus ya, kalau kerja itu buka toko, guyon, kok ando, tuh lewat gitu kok anak ini tiga imangan, seanaknya sih dukoma, gak tau dijak guyon. Akhirnya apa Bu? Ternyata anaknya stres itu karena cemburu dengan ibaratnya bisa dikatakan hamba sahaya itu tadi. Karena begini, ustazah saya itu muangkel sakit hati sama orang tua saya. Ibu saya itu lebih sayang daripada itu daripada saya itu tidak pernah direken kayak gitu loh Bu. Ya, jadi ibu-ibu rahimahullah, insya Allah kalau panjenengan urut circle-nya ini dilakukan dengan baik, urut tauhid disik Allah disik terus orang tua. Nah, insya Allah jenengan aman, selamat, dimudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimahullah, sekarang apa fadilahnya Ustazah kalau kita menjalin silaturahim? Ya. Fadilahnya ada sebuah hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad Al-Bazzar dan At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyama
maddalahu fi umrihi wa yuwassa'a alaihi fi rizqihi wa yudfa'a anhu min tahassu'i falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Artinya barang siapa senang untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya serta dihindarkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Jadi ibu-ibu rahimahullah, fadilahnya, keutamaan atau manfaatnya kita menjalin silaturahim apa Bu? Dipanjangkan umurnya. Yang kedua, diluaskan rizkinya. Yang ketiga, apa tadi Bu? Dihindarkan dari kematian yang buruk. Jadi dihindarkan su'ul khotimah, berarti kita husnul khotimah. Ya rahmatullah. Jadi ibu rahimahullah, barang siapa menyambut silaturahim, kita akan dipanjangkan umurnya. Itu kata berikisi kepingin mati. Setalah, ojo susu mati, rompol. Kemudian dilapangkan rezekinya, kemudian husnul khatimah. Betul Bu, orang yang senang silaturahim itu senang Bu. Jangan ada silaturahim. Napa enten sing silaturahim seneng apa mboten? Seneng nggih. Pak curhat-curhat sithik ya. Cerita gitu, cerita anak. Cerita bojone, cerita apa seneng. Nggih, terus oleh nasihat gitu. Oleh-oleh seneng Bu. Seneng. Rakyat kan gak lengo ambek bulan seneng padahal yo wis duwe gula ya lengo. Nggih. Dikawakno apa? Buah semangka wis seneng. Padahal yo gak pada seneng buah semangka. Ibu-ibu rahimahullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang menjadi ahli silaturahim, orang-orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik, monggo, ada sisa waktu 10 menit. Mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau kita ngaji takdir, itu ada beberapa jenis takdir. Termasuk takdir itu bisa dirubah, ya. Takdir itu bisa dirubah. Dirubah dengan apa? Dengan amal solihah. Termasuk silaturahim. Kayak misalnya orang itu Bu, mau kecelakaan, ya. Tapi karena fadilah silaturahim, karena fadilah sedekah, bisa nggak jadi kecelakaan, ya. Orang mau dirampok sudah jadi target, ya, mau jadi target pembunuhan misalnya, tapi karena dia beramal solihah, itu bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk usia, ya. Iku kok ya Allah ditambah piro ya Allah alam bisawab ya. Yang penting hadisnya seperti itu, kita samina wa ata'na. Nah, dalam kitab Miftahul Dari Sa'adah, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
Di antaranya ciri-ciri waliullah, ya. Jadi ada ciri waliullah, ada ciri musuh-musuh Allah. Cirinya waliullah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftahul Dari Sa'adah, adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan membenarkan Al-Quran dan As-Sunnah, membenarkan Al-Quran dan Al-Hadis tanpa keraguan. Jadi nek hadis ngomong ngono, ayat ngomong ngono, mudeng gak mudeng, sami nawatona. Itu ciri-ciri waliullah. Karena itu berat, Bu. Ibu lihat para dokter, profesor di IAIN, UIN yang aneh-aneh yang liberal itu, ayatnya sudah jelas. Lu itu diuker-uker mencari pembelaan kebenaran karena dia tidak sepakat dengan firman Allah. Ya, padahal kalau kita bandingkan dengan kitab lain, ya, kitab agama yang lain. Misalnya Bu ya, bukan diperintahkan poligami dalam surat An-Nisa 1, 2, 3, 4. Kalau tidak bisa adil maka 1 cukup. 4 Bu. Nek gak iso itu dijiae. Apalagi ngapunten kalau Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah juara ya poligami. Rata-rata sakinah dengan pasangannya 1 aja. Itu kalau orang tidak sakit hati, ngaji gak total, imannya gak total. Loh, ayat ini bisa dibantah. Oh itu enggak, itu anu. Wah, tambah kali-kali Rasulullah. Nah, ini kan bahaya, Bu. Padahal di kitab agama sebelah itu 1000 ada di kitabnya. Satunya tidak terhitung. Poligami tidak terhitung. Satunya 1000. Bayangkan Bu, itu seindah-indahnya. Makanya kalau orang-orang kayak orang Amerika, orang Eropa, Korea, Jepang, suatu Islamiyahnya itu begitu bagus. Kenapa ininya dipakai? Kalau dia menerima, waduh, iya benar Islam ini. Kata-kata itu dia bisa membenarkan. Jadi yang memang abad ya dia mau dihajar kalau sakit ya wes kita saminan insya Allah. Yang pasti kalau kita silaturahmi itu senang lagu dia saling doa suwi doa bukan sedih Bu ya mendesak ayo betul-betul silaturahmi bolor sing di asal gitu ya gitu. Nah kegembiraan itu, kebahagiaan itu, jadi dalam kitab Miftahul Dari Sa'adah juga orang-orang yang hatinya bersih itu adalah orang yang bahagia, tidak pernah bersedih. Surat Fussilat ayat 30. Jadi dia tidak pernah takut, dia tidak pernah bersedih karena Allah bersamanya dan hatinya selalu gembira. Dan ternyata orang-orang yang hatinya gembira itu kalau secara medis hormon-hormon cintanya itu keluar, ada oksitosin, dopamin, feniletilamin dan lain sebagainya itu keluar sehingga menyehatkan tubuh manusia. Coba jangan sedih, sedih no. Ayo sedih no. Mulai wis ono ayo lorone apa, boboyo musikile mbok apa. Saya itu sedih. Itu mengenai tubuh. Makanya drop saya. Ini. Loh, padahal ilmu ini bagus tapi angel prakteknya ya Allah, aku bisa ya Allah beri dosa saya sedih. Kok ini. Padahal itu bukan cirinya beriman. Tapi setan itu mengganggu 24 jam. Ya, kayak gitu. Apa memang itu? Apa gitu? Padahal sekali dilakoni, wis mati lega gitu ya di sini kayak gitu. Ya, baik Ibu, demikian. Sampun, Bu Asfia. Ada yang tanya lagi, Bu. Coba. Sampun, Bu. Oke, semoga ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang bahagia, tidak
tidak pernah takut terhadap apapun, tidak pernah sedih, karena Allah bersama kita. Prakteknya memang berat, tapi lakukan. Insya Allah itu menjadikan diri kita sehat, ya, selamat dunia dan akhirat. Dari saya cukup sekian. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.